0177. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus analisis mengenai administrasi publik dalam mata kuliah filsafat ini. Selamat menyaksikan video saya. Dadah. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus mengenai permasalahan penyaluran bantuan sosial atau bansos yang berada di Kabupaten Malaka. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari masalah tersebut, yang dimana Kabupaten Malaka sebagai daerah yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi dan bantuan infrastruktur sangat bergantung pada program bantuan sosial dari pemerintah. Nah, namun dalam praktiknya penyaluran bantuan sosial sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti yang pertama, data penerima tidak tepat sasaran, dan yang kedua, adanya masyarakat layak bantuan tetapi tidak terdata, dan yang ketiga, keterlambatan penyaluran bantuan, dan yang keempat, kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat. Nah, dalam permasalahan ini mencerminkan adanya kendala dalam administrasi publik yang perlu dianalisis secara logis dan sistematis. Yang kedua, identifikasi masalah tersebut. Nah, berdasarkan kasus tersebut atau dari masalah tersebut, permasalahan utama yang dapat diidentifikasi seperti yang pertama, ketidaktepatan data penerima bantuan sosial atau bansos, dan yang kedua, lemahnya koordinasi antar pemerintah desa, kecamatan, dan dinas terkait atau dinas setempat, dan yang ketiga, kurangnya sosialisasi dan transparansi program bansos atau bantuan sosial tersebut. Nah, yang kedua, yang ketiga, analisis masalah atau kerangka pemikiran logis dan sistematis. Nah, dari analisis masalah tersebut ada beberapa analisis. Yang pertama, analisis mengenai penyebab masalah. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama, seperti aspek data dan sistematis administrasi, seperti data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS belum diperbarui secara berkala. Yang berikut, pendapatan masih bersifat manual dan rentan kesalahan. Nah, aspek yang kedua, sumber daya manusia, yang dimana ada dua aspek, yaitu yang pertama, aparatur desa memiliki keterbatasan pemahaman administrasi, dan yang kedua, beban kerja perangkat desa yang cukup tinggi. Nah, yang ketiga, aspek koordinasi antar lembaga, yang dimana yang pertama, kurangnya sinkronisasi data antar desa, kecamatan, dan dinas sosial. Yang berikut, mekanisme pengawasan belum berjalan optimal. Nah, aspek yang keempat yaitu sosial masyarakat, yang dimana yang pertama, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi data. Yang kedua, timbulnya kecemburuan sosial akibat bantuan yang tidak merata. Nah, penjelasan yang berikut mengenai analisis dampak, yang dimana dampak yang muncul akibat permasalahan tersebut seperti yang pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Yang kedua, bantuan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan atau angka kemiskinan semakin meningkat. Yang ketiga, munculnya konflik sosial di tingkat desa. Nah, yang berikut, alternatif solusi atau problem solving. Pada penjelasan ini, berdasarkan analisis logis, solusi yang dapat dilakukan seperti yang pertama, perbaikan sistem pendataan. Nah, dalam sistem pendataan ini ada dua, yaitu pemutahiran data penerima bansos atau bantuan sosial secara berkala, dan yang kedua, perlibatan RT, RW, dan tokoh masyarakat dalam verifikasi data. Yang kedua, peningkatan kapasitas aparatur. Ada dua juga, yaitu pelatihan administrasi dan pengelolaan data bagi perangkat desa. Yang berikut, pendampingan teknis dari dinas terkait atau dinas setempat. Yang ketiga, penguatan koordinasi dan pengawasan. Di sini juga ada dua, yaitu yang pertama, rapat koordinasi
rutin antara tingkat pemerintahan, dan yang kedua transparansi data penerima bantuan kepada masyarakat. Nah, pada penjelasan keempat ini menjelaskan peningkatan partisipasi masyarakat, yang dimana ada dua juga. Yang pertama, sosialisasi terbuka terkait kriteria penerima bantuan. Yang kedua, penyediaan saluran pengaduan masyarakat. Penjelasan yang terakhir yaitu kesimpulan dari masalah tersebut, yang dimana permasalahan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Malaka merupakan masalah administrasi publik yang dipengaruhi oleh faktor data, sumber daya manusia, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Nah, dengan menggunakan kerangka tersebut atau kerangka pemikiran logis dan sistematis ini, permasalahan dapat dianalisis secara menyeluruh, sehingga solusi yang dirumuskan lebih tepat sasaran dan lebih berkelanjutan. Nah, penjelasan yang berikut mengenai rekomendasi dari masalah tersebut, yang dimana pemerintah Kabupaten Malaka disarankan untuk yang pertama memperkuat sistem pendataan dan administrasi bansos atau bantuan sosial. Yang kedua, meningkatkan kompetensi aparatur desa, dan yang ketiga, mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, dan yang keempat, melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan program bantuan tersebut. Sekian video dari saya. Jika ada kata yang salah atau kurang penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih. Dadah.